Pemirsa, pertanyaannya adalah apakah pemeriksaan Firly Bahuri di Barreskrim hari ini akan berujung pada status tersangka. Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat ahli Kapolri, ada Bapak Arianto Sutadi dan juga mantan penyidik KPK sekaligus Ketua IM 57 Plus Institut Praswat Nugraha. Selamat malam Pak Arianto dan juga Mas Praswat. Selamat malam Mbak Silvia. Oke, kita mulai dulu. Pak Arianto, dari Firly yang hari ini diperiksa di Barreskrim Polri, bukan di Polda Metro Jaya ya. Pak Arianto, apakah Anda melihat lokasi pemeriksaan ini mempengaruhi efektivitas penyidikan? Justru ini saya kira tepat ya, kalau meriksanya di Barreskrim itu kan menunjukkan mudah pengawasannya, kan Pak Kapolri bilang ya, bahwa ini penanganannya ini mesti hati-hati, cepat tapi cermat gitu, dan profesional. Nah, kemudian dari Mabes Polri memberikan backup dan memberikan supervisi yang lebih ketat. Jadi dengan adanya pemeriksaan di Barreskrim ini, maka itu lebih menjamin objektivitas ya, sistem ataupun pemeriksaan pada Firly, bahwa itu dilaksanakan secara profesional oleh penyidik Polda Metro di bawah pengawasan yang ketat dari Barreskrim. Sehingga mengapa demikian? Karena ini kan bukan main-main, ini kasus ini termasuk luar biasa ya. Yang jadi tersangka ataupun yang terperiksa itu kan pejabat Polri atau ketua KPK dan kemudian Polri juga. Jadi pasti sangat sensitif ya. Jadi untuk dipertanyakan apakah objektivitasnya itu pasti akan dipertanyakan. Maka apabila dibandingkan daripada Firly itu diperiksa di Metro, maka menurut saya sih lebih tepat di Barreskrim. Oke, sudah tepat ya secara lokasi pemeriksaan. Tapi kan kedatangan Firly hari ini tidak terpantau media Pak, karena masuknya saja lewat pintu yang berbeda dari biasanya. Anda melihat apakah ini bentuk perlakuan khusus atau ada maksud tujuan lain? Bukan. Itu pasti untuk menghindari supaya enggak diganggu-ganggu wartawan di belakang, ditanya-tanya macam-macam, berarti kan susah itu. Makanya lebih bagus untuk menghindari halangan-halangan yang mau ke situ itu, ya lebih baik secara rahasia masuk ke situ. Itu saya kira hanya taktik saja, tapi bukan perlakuan khusus ya. Taktik untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan bisa diprediksi pasti akan terjadi apabila dia nanti seandainya nggak memberikan komentar juga nggak enak. Memberikan komentar juga apa yang disampaikan. Maka dipilih jalan itu. Itu kayak gitu tuh hal yang biasa dilakukan untuk menghindari perbuatan yang tidak ada pentingnya. Baik, pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan masih bersama dengan Pak Arianto dan juga Mas Praswat. Kembali soal Firly ya, Mas Praswat. Kita belum tahu status Firly saat ini bagaimana, apakah setelah diperiksa nanti akan ada perubahan status. Tapi fakta bahwa Firly hari ini memenuhi panggilan penyidik Polri, apakah Anda melihat ini bisa mempercepat penyidikan kasus dugaan pemerasan mentan? Ya, seharusnya memang sejak awal pemeriksaan pertama, seharusnya saudara Firly Bahuri memang sudah hadir ya, karena beberapa alasan yang diajukan bahwa sudah ada terjadwal dan lain-lain itu sebenarnya kan memang kalau bagi kami para penyidik itu sudah sesuatu yang biasa diajukan oleh para saksi. Apalagi misalnya kalau terkait dengan pemeriksaan, materi pemeriksaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya rahasia, karena dari proses penyelidikan itu sudah terbuka sekali dan sudah diumumkan oleh teman-teman Polda Metro. Yang hari ini kita lihat bahwa dia kemudian hadir, dan tadi malam kalau nggak salah itu ada surat permintaan dari teman-teman dari KPK untuk bahwa merubah lokasi pemeriksaan dan lain-lain. Saya sepakat sama Pak Arianto tadi bahwa memang secara teknis penyidikan, pemeriksaan itu dimanapun itu nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya dari Polda Metro atau ke Barreskrim karena banyak lebih terpantau atau ada asistensi, supervisi dari teman-teman dari Propam dan lain-lain, itu mungkin clear. Halo, Mas Praswat. Menghadap kepada penyidik dengan nama tertentu kepada Dirkrimsus misalnya di kantor, biasanya itu jelas lokasi, tempat dan waktu itu pada surat panggilan saksi itu sangat jelas. Seharusnya itu ya dilakukan sama, maksud saya
apa yang kemudian dilihat oleh masyarakat ini kan ada treatment berbeda dan itu faktanya memang berbeda, bahkan dari proses datangnya juga berbeda, ruang masuknya pemeriksaan saksi pun berbeda. Saya pikir ini bukan sesuatu yang kemudian bisa kita sampaikan bahwa oh ini biasa-biasa saja terjadi, enggak juga. Dulu pada saat proses pada saat Presiden SBY dulu masih menjabat sebagai presiden, beliau sempat melaporkan seseorang ya, pada saat itu dia juga mengikuti prosedur yang sama, masuk ke laporan pengaduan masyarakat, terus juga menggunakan loket yang sama dan menggunakan prosedur yang sama karena ada Apa asas yang Anda equality khawatirkan dari treatment ini. yang berbeda ini, Mas Praswat? Jadi dari sini sudah jelas Mbak, maksud saya memang permintaan untuk diistimewakan itu mau tidak mau itu adalah fakta yang kita lihat hari ini gitu loh. Jadi pertanyaan kami pada masyarakat umum, kenapa seorang Firly Bahuri kemudian mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat biasa? Contohnya begitu. Atau misalnya menteri pada saat diperiksa pun dia diperiksa di Polda Metro Jaya, Syahrul Yassin Limpo. Saat itu dia belum mundur ya sebagai jabatan menteri. Artinya itu kepala lembaga negara. Mengapa hari ini Firly kemudian meminta tindakan-tindakan yang berbeda ini terjadi hari ini, itu fakta ya. Nah ini yang kemudian juga harus kita jaga nih, semua masyarakat Indonesia. Sekarang pandangan mata kita ke satu titik nih. Ini jadi satu concern sebaiknya bagi teman-teman kepolisian bahwa ini jangan sampai kemudian kredibilitas lembaga dipertaruhkan gitu Mbak. Baik, oke Pak Arianto, Firly ini kan seorang purnawirawan, Jenderal Bintang 3, Komjen ya. Benarkah akan ada hambatan psikologis yang akan dialami penyidik jika Firly diperiksa di Polda Metro Jaya? Kalau saya seandainya diperiksa di Polda Metro Jaya pun tidak ada hambatan psikologis. Kalau seorang penyidik ya sudah diperintahkan untuk memeriksa terperiksa itu ya, dia nggak ada hambatan psikologis lagi untuk ini sepanjang tidak ada tekanan-tekanan di belakang terhadap kasus itu. Nah kasus ini kan sudah direlakan oleh Pak Kapolri, ya silakan periksa secara profesional. Otomatis hambatan itu tidak ada. Nah kembali tadi ya, mengapa kalau itu kemudian ini dibedakan perlakuannya? Kalau bagi saya sih ya, equality before the law itu wujudnya tidak harus semata-mata kayak gitu. Semua toh Firly juga diperiksa sebagai terperiksa sekarang ini. Adapun mengenai tadi caranya kok kemudian harus lewat pintu ini, itu pertimbangan teknis yang di lapangan yang saya kira itu tidak mengurangi persamaan hukum itu. Toh akhirnya juga diperiksa kan. Di sini kan proses hukum nih, proses periksanya harus objektif. Tidak ada situasi lingkungan yang mempengaruhi. Nah seperti kemarin kan dirumuskan ya, Kapolda dulu pernah bentrok dengan Pak Firly ini kan gitu kan. Makanya seandainya Pak Firly itu diperiksa di Polda Metro, menurut saya itu ada sedikit hambatan atau gimana ya, pengaruh psikologis dan penilaian dari orang luar bahwa itu pasti nanti kemudian ini kesempatan nih Pak Kapolda Metro bisa menggunakan kekuasaannya di situ kan, seakan-akan begitu. Nah sekarang dengan diperiksanya Pak Firly ini di Barreskrim kan itu menghilangkan itu tadi. Kira-kira apa kendala-kendala yang akan terjadi atau benturan-benturan yang terjadi karena masa lalu itu gitu. Jadi saya kira ini lebih fair ya. Kalau makanya perlakuan itu yang masuk dari belakang kemudian dia diperiksa ini bukan pembedaan treatment pada seseorang kan. Pak Firly sekarang sudah dianggap orang biasa ya. Dia adalah termasuk dalam terperiksa dan dia akan diperlakukan sebagai orang yang diperiksa. Itu menurut saya sih gitu. Oke, baik. Mas Praswat sebagai mantan penyidik juga, apakah Anda melihat penyidik Polri itu bisa bebas dari hambatan psikologis dalam memeriksa Firly? Apakah relasi kuasa akan menjadi hambatan? Seharusnya enggak ya Mbak ya, karena saya kenal juga sama abang-abang yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan. Saya juga tahu ukuran mereka sangat orang-orang yang sangat berintegritas. Dan saya juga sempat bekerja bareng-bareng sama rekan-rekan yang hari ini sampai sekarang masih
masih aktif menjadi penyidik di KPK maupun penyidik-penyidik di Polri yang saat ini sedang memeriksa. Secara teknis hari ini pemeriksaan berjalan baik dan sampai sore ini juga teman-teman masih juga melaksanakan pemeriksaan itu. Saya pikir untuk relasi kekuasaan sih tidak ada pengaruhnya ya. Maksud saya tidak mungkin mereka teman-teman penyidik yang saat ini sedang memeriksa itu bisa ditekan oleh kekuasaan-kekuasaan yang mungkin bisa jadi ada di ruang-ruang gelap sedang melakukan negosiasi. Tapi juga teman-teman ini yang harus kita sadarin, harus kita tekankan juga bahwa teman-teman kita yang sedang melakukan pemeriksaan sekarang ini juga butuh didukung oleh publik, oleh kita-kita semua, oleh teman-teman media, oleh teman-teman NGO, oleh pakar-pakar hukum pidana, dan oleh kami-kami juga, junior-junior mereka, penyidik-penyidik lain gitu ya. Itu agar secara kejiwaan, secara mental mereka juga tetap teguh ya, tetap teguh karena ini kan seperti kata Pak Haryanto tadi sampaikan bahwa ini kasus besar, ini melibatkan pimpinan lembaga negara, ini juga menarik seluruh perhatian masyarakat saat ini, dan ada dua lembaga yang setidak-tidaknya dipertaruhkan kredibilitasnya, satu KPK dan kedua Polri itu sendiri gitu. Ya, terkait pertaruhan ini ya Mas Praswat dan juga Pak Rianto, IPW menduga ada upaya komunikasi politik dari KPK, dari Firly Bahuri khususnya kepada Presiden melalui Menko Polhukam untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara politis. Apakah Anda juga melihat ada indikasi tersebut? Boleh dijawab nanti Pak Arianto dan juga Mas Praswat. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.